Kali ini gue lagi mau belajar koki. Jadi kalau kemarin gue main di koi terus, kali ini gue belajar di koki. Jadi gue akan lihat-lihat dulu serunya di kontes koki nih. Karena Java juga nurin ikan, cuman 2 ekor. Karena kita masih belajar, sekarang kita tanya sama Vide. Siap. Coba jelaskan cara gue, step pertama gue untuk masuk ke dunia koki, ya kan? Itu poin-poin apa aja harus gue pelajarin dari sebuah koki. Kontes berarti ya speknya ya? Ya, spek kontes aja kita langsung. Nah, kalau spek kontes itu ada 2 garis besar bang. Jadi posisinya Kalau lu kemarin keepingnya nih gimana? Metode keeping lu? Groomingnya di akuarium malah. Grooming di akuarium? Akuarium 120 60 kali 60 Vivaria. Vivaria Oce. Iya. Ini gimana lu groomingnya? Makan sih 10 kali. Ini kenanya kemarin pakai Mega Jumbo Goldfish. Iya, goldfish. Mega Jumbo Goldfish. So far gimana? So far bagus, badannya bagus. Ya untuk anatomi sih oke ya. Oke. Nggak ada masalah, nggak ada komplainan yang buruk-buruk, nggak ada sih. Hai semuanya! Sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih! Halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Java. Ini gue nggak tahu mau taruh di mana. Entah di Java Pet and Company atau di Java Koi Playground, nggak tahu. Jadi hari ini kita lagi ada di acara, apa nama acaranya? KMKI The Last Dance. Pokoknya ada acara kontes yang diadain sama KMKI namanya The Last Dance di tahun 2025 ini. Kali ini gue lagi mau belajar koki. Jadi kalau kemarin gue main di koi terus, kali ini gue belajar di koki. Jadi gue akan lihat-lihat dulu serunya di kontes koki nih. Karena Java juga nurin ikan, cuman 2 ekor, tapi kalah. Ya nggak apa-apa, karena kita juga, namanya juga judulnya masih belajar. Jadi ikutin terus videonya. Oke, seperti biasa kita langsung lihat GC-nya aja karena kita harus tahu ya spek tertinggi dari sebuah kontes koki itu apa. Kita lihat GC-nya. Kita cari dulu GC-nya yang mana. Nah, ini kali ini gue ada di tempat GC-nya. Ini GC-nya itu punyanya Om Casper. Ya kan? Jadi ini GC-nya itu di ikannya jenisnya rancu. Gue nggak tahu nih, ini ada rancu B. Kenapa B gue juga masih belum tahu, tapi nanti kita tanya-tanya aja. Kalau gue lihat di sini sih memang koki itu serunya ternyata itu dia bodinya tuh gede banget. Tadi gue juga habis ngobrol-ngobrol sama trainer, ternyata prioritas utamanya prioritas pertama dari penjurian koki itu adalah di body. Karena di body itu yang paling susah untuk dibentuk. Nah, makanya nih gue lihat nih bodinya memang keren banget. Jadi kayaknya sih gue harus lebih belajar lagi gimana cara gedein ikan koki ya. Nah, terus habis itu kalau kita lihat di yang ikan-ikan yang lain, ini yang juara 2-nya di kelas Ryukin Longtail, juga bodinya itu juga gede, punuknya tebel. Kalau gue tanya apakah ada penilaian skin, tapi ternyata penilaian skin itu ada di kalau misalnya bodinya sama-sama bagus, dia pasti akan nilai skinnya. Tapi kalau skinnya bagus, bodinya jelek, dia masih lebih menang di body. Oke, kita geser lagi ya. Oke, karena kita masih belajar, sekarang kita tanya sama Vide. siap. Coba jelaskan cara gua, step pertama gua untuk masuk ke dunia koki, ya kan? Itu poin-poin apa aja harus gua pelajarin dari sebuah koki. Kontes berarti ya speknya ya? Ya, spek kontes aja kita langsung. Nah, kalau spek kontes itu ada 2 garis besar bang. Jadi posisinya penilaian juri itu akan fokus di 2 hal besar ya. Ya, Hal pertama adalah anatomi dan struktur ikan. Which is ini nggak bisa dirubah sama kita. Tapi ini adalah bawaan dari genetika.
Nah, kita harus pilih nih sistem lagi apa? Anatomi badannya harus bagus. Misalnya setiap strain tuh ada keunggulannya sendiri. Contoh Ryukin nih yang di belakang kita ini nih. Ryukin ini salah satu anatomi dasarnya adalah kepalanya harus lancip. Mulutnya? Kepala. Oke. Bentuk kepalanya harus lancip. Sip. Nah, jadi dia lancip, terus kemudian dia harus kecil, dia nggak boleh gede. Kepalanya nggak boleh gede. Itu ada rasionya, Bang. Oh, ada rasionya? Ada rasionya. Ada. Oh, ada bukunya. Ada. Jadi ada strukturnya lah, ada standarisasinya. Nah, bentuk kepalanya itu harus kayak angka 7 kebalik gitu loh. Jadi dia kepalanya juga nggak boleh perot, nggak boleh begini nih kayak paruh burung. Burung gini, ya, itu nggak boleh, itu fail. Oke. Nah, itu adalah hal yang nggak bisa dirubah, Bang. Jadi lu harus sortir, lu harus cari. Dari kecil udah kelihatan belum sih? Kelihatan. Oh, dari kecil udah kelihatan. Terus sudut ekor juga dia harus 45 derajat gitu. Sudut 45 derajat mana nih? Sudut ekor nih, jadi begini. Nah, dia harus naik. Dia nggak boleh dari begini. pangkal. Ya, dia nggak boleh kayak dua gunung begini, nggak boleh, jelek. Oke. Jadi dia ekornya harus tegak. Sip. Nah, itu juga ada rumusnya tuh 45 derajat. Cuma kan kita nggak bisa ngukur kan, pakai bujur kan susah kan. Ya. Tapi dilatih dari mata tuh bisa. Oke. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak bisa dirubah. Ya, alias anatomi dan struktur ikannya gitu loh. Bawaan genetika. Nah, hal yang kedua adalah yang bisa dirubah atau yang bisa dikontrol. Itu adalah hasil grooming. Kayak gini. Ini kalau ikan jenis Ryukin, kalau groomingnya salah, kasih makannya salah, itu punuknya nggak mau naik, Bang. Punuknya nggak mau naik. Tinggi-tinggian pun kasih dia tapi dia. Iya, pasti. Oke. Nah, bentuk kepala yang tadinya gede itu bisa kelihatan jadi kecil karena punuknya naik. Oke. Jadi kayak misalnya contoh ya Bang Adera ini, Om Adera kan lu lihat sendiri, kepalanya kan kayak agak kecil kan. Tapi sebenarnya kalau lu tegesin kepalanya sama kayak kita gede, cuma karena badannya lebih gede daripada kepalanya, kelihatan kepalanya kecil. Kalau ini nggak apa-apa dong pala kecil dong. Iya, justru kepala kecil itu akan terlihat ketika punuknya naik. Oke. Kalau punuknya nggak naik, kepalanya jadi kelihatan gede. Padahal kalau lihat dimensi kepalanya ukurannya segitu-segitu aja. Cuma itu ilusi visual gitu loh. Ya, gue paham maksudnya. Kan banyak yang bilang Bang Adera itu kepalanya kecil gitu kan. Ya, sebenarnya kagak, kepalanya berbanding sama. sama badan. Nah, cuma karena badannya lebih gede daripada kepalanya. Nah, itu harus kayak gitu. Oke, kalau warna? Nah, warna juga tergantung pola makan kan Bang, sama isi makanannya lah. Oh, gitu. itu yang tadi yang keduanya yang itu bisa, ya? yang bisa dikontrol. Iya. Nah, jadi perbandingan itu tuh antara yang nggak bisa dikontrol, genetika, dengan yang bisa dikontrol. Nah, itu adalah dua hal atau dua garis besar lu harus perhatikan kalau mau ikut kontes. Warna harus gimana? Ya, warna yang pasti, warna apapun itu nggak ada kelasnya. Maksudnya nggak ada kelas kalau black itu pasti lebih menang daripada merah gitu, nggak ada. Ya, oke. Kita nggak kayak di koi. Koi juga nggak gitu juga. Koi juga nggak gitu ya? Nggak gitu. Oke. Nah, tapi kalau harga mungkin bisa menentukan. Kayak gini contohnya nih, warnanya agak rare. Itu kan lebih kepada lu jarang dapetinnya aja. Oh. Gitu loh. Warna itu harus tegas atau? Warna itu pasti harus tegas dan juga kulit, bukan kulit ya, apa ya, sisik ikannya itu harus shiny gitu loh. Oh, main skin quality juga. Iya. Oh, sama berarti. Karena sama. putih atau merah butek sama merah cerah pasti beda. Oke. Pasti akan lebih eye catching yang merah cerah. Oh, paham gua. Berarti kalau dari kecil itu gua milihnya kepala dulu. Anatomi dulu. Anatomi nggak cuma kepala, macam-macam. Tadi kan kita bahas cuma Ryukin. Oke. Nah, sudut ekor juga itu diperhatikan. Oh. Kerapihan sirip itu juga diperhatikan. Terus kelengkapan fin itu juga harus diperhatikan. Oke. Ekornya belah apa nggak belah itu semua. Nah, belah kok nggak belah tuh jelasin gua. Ini gua masih belum ngerti Jadi nih. gini, semua ekor ikan koki itu bentuknya begini. Ya. Yang benar, ini atasnya juga harus belah. Jadi dia belah dari pangkal ke belah di ujungnya. Oh, nggak boleh nempel. Nggak boleh nempel. Kalau nempel itu fail. Oh. Kenapa? Kalau nempel itu fail, itu akan mempengaruhi gaya renangnya dia, Bang. Oke. Karena salah satu poin utama adalah overall. Overall itu melingkupi salah satunya adalah gaya renang. Kalau renangnya bagus, kalau salah satu struktur ikannya, anatomi ikannya ada yang nggak beres, itu pasti berenangnya kacau. Oh, belok-belok bisa jadi. Ya, di sana tuh ada lihat tuh, ada ikan yang suka kepalanya ke bawah. Kalau lu ada perhatiin tuh. Nah, itu juga karena fail di anatomi. Oh, ikannya Fujin kali itu ya. Jadi gini, salah satu kalau mau lihat gampangnya ya, mata sama pangkal ekor tuh harus sejajar. Lurus. Iya, sejajar. Oh, ini lurus. Kalau nih. matanya lebih tinggi daripada pangkal ekor, biasanya berenangnya begini biasanya nih.
Kalau lebih rendah begini. Ya kalau lebih rendah begini. Oh, oke. Itu Ilmu baru. Itu data dan nggak bisa bohong itu. Ya. Kalau hari ini dia, misalnya lu ketemu ikan yang dia nggak sejajar, dia begini nih. Kalau hari ini dia berenangnya masih bagus, pasti satu hari nanti dia akan berenangnya nggak bagus. Kode gedenya. Iya. Oke. Karena nanti akan tergantung dari massa atau body weight-nya juga nanti. Oke, paham. Oke, ilmu baru. Oke deh, thank you deh. Siap. Gue muter-muter lagi. Oke. Sip. Jadi kita muter-muter lagi, kita pelajarin lagi gimana. Nih sekarang di belakang kameranya ada Fujin. Jin, lihat ikan lu Jin. Kita lihat ikan yang Fujin ya. Lu turun berapa ekor? Satu doang. Turun 1 ekor, cuman tapi dapat piala 1. Oke, dapat juara? Juara 5. Juara 5. Dan ini kayaknya baru satu-satunya di sini kayaknya yang keeping pakai Mega Jumbo turun ke arena. Yoi. Ini jadi kita tuh lagi trial karena kita mau belajar gimana caranya pakai Mega Jumbo. Gimana cara pakai Mega Jumbo? Oke, gue baru mau belajar gimana caranya keeping ikan koi. Koki. Gue belibet mulu. Mana Jin ikan lu, Jin? Oh, ini dia nih. Ini kemarin lu keeping dari size? Dari size junior. Junior tuh belasan lah, junior akhir. Belasan awal 13, 14 gitu loh. Ryukin long tail. Ya. Oke. Kalau lu kemarin keepingnya nih gimana? Metode keeping lu? Ini groomingnya di akuarium malah. Grooming di akuarium. Akuarium 120 60 kali 60 Vivaria. Vivaria OC. Iya. Ini gimana lu groomingnya? Makan sih 10 kali Mega Jumbo. Oke. Tapi memang ada 2 hari sekali gua bikinin puding yang seperti Legend. Karena kiblatnya legend. Karena tadi kan di sama video itu kita bahas skin, ya kan? Ya karena ini diterapin skinnya pakan koi, ya kan, makan koi khususnya legend itu ada namanya kandungannya madu. Lu pakai madu juga kan? Pakai madu juga. Nah makanya tuh skinnya nih lu bisa lihat deh. Skinnya menurut gue ya, ini skinnya sih oke. Walaupun dia warnanya nggak merah banget, tapi oranye, tapi apa ya? Mengkilap. Nah ini kemarin jadi daripada gue bilang lu ngapain ribet-ribet pakai legend aja beres perkara. Ya. Tapi lu kena gubah nggak ini? Dulu pernah kena, cuman agak stop dulu. Kenapa? Capek. Karena dulu belum ada yang sinking. Belum ada yang sinking. Sekarang sih udah keluar yang sinking. Iya, jadi ini kemarin belum kena gubah, jadi gubahnya belum ada yang sinking, jadi emang ribet. Harus lu blender lu. Iya, enggak gua kayak gua vakum pakai suntikan. Oh. Jadi gua bikin sinking. Oh, gitu. Cuma kan nggak bisa masuk full timer kan. Itu mesti manual, kasih manual gitu loh. Ini kenanya kemarin pakai Mega Jumbo Goldfish. Iya, Goldfish. Mega Jumbo Goldfish. So far gimana? So far bagus, badannya bagus. Ya untuk anatomi sih oke ya. Nggak ada masalah, nggak ada komplainan yang buruk-buruk, nggak ada sih. Cuma tapi gue suka dari ikan lu sih jujurnya skin sih, karena lu patokan lu kemarin pakainya legend sih ya. Pakai madu apalagi kemarin lu? Ada madu, ada salmon, ada kedelai, wejem. Ya. Aduh, udah settingan legend banget tuh. Oke, jadi ini dapat juara 5 ya? Baru pertama kali kontes? Baru sekali kontes. Kayaknya lu juga kontes di koki juga pertama kali kan? Kedua. Kalau kontes kedua, tapi kan waktu itu kan sekali doang turun, habis itu vakum lah. Nggak pernah main-main lagi semenjak Java Goldfish Playground vakum juga. Sekarang kita main lagi. Jadi kita lagi siapin glass pond di toko. Itu rencana kita mau grooming dan kita mau coba belajar tentang dunia koki. Oke deh, thank you Jin. Thank you. Sip. Kita muter-muter lagi lihat-lihat ikan. Oke, sekarang kita lagi mau ngeliat ikannya Java. Gue juga nggak tahu ikan yang mana ya. Ini gue juga dikasih sama Fujin ini nih. Oh ini dia. Ya ikannya sebenarnya sih ini kita belum menang. Karena kenapa? Karena ikannya baru beli langsung turun ke arena kontes. Tapi ini adalah salah satu ikan kita yang kita lagi mau trial, yang kita lagi mau coba grooming. Jadi ikan ini kita kemarin beli sama Om Rainer, ya kan, nanti
Habis dari sini ditaruh dulu Om Rainer karena kita lagi siapin chiller, lagi siapin kolamnya. Jadi kolamnya buat dia nanti rencana kita mau pakai chiller karena kita mau main di temperatur sekitar 24 derajat. Nah ini tapi kita mau taruh tempat Om Rainer dulu, nanti baru kita taruh tempatnya Java. Oke, kita lihat lagi ikan yang keduanya Java. Oke, ini ikan keduanya kita ada Ryukin Longtail, kita masih kelasnya baby. Dan sama, ini ikannya masih belum menang karena belum kita apa-apain. Baru kita cek ombak, kita beli, habis itu kita bawa pulang, kita turunin ke arena. Tapi habis ini juga sama, ikan ini mau kita titipin dulu ke Om Rainer. Nanti setelah glass pond kita beres, setelah kita pasang chiller. Kalau RDF sih udah terpasang ya, kita udah pasang RDF. Chillernya belum, tapi target kita minggu ini chiller udah terpasang. Dan nanti ini mau kita coba grooming dengan metodenya Java lah, alirannya Java sendiri. Kenapa sih kita mindset di pakai chiller dan kita main di 24 derajat? Karena kita berpikir dengan pakai chiller itu harusnya ikan lebih cepat bulky ya, harusnya ikan lebih cepat bulky dan warnanya itu pasti lebih shining. Karena pengalaman kita di koi juga dengan pakai chiller itu bisa bikin lebih shining dan ikannya lebih bulky. Jadi nanti ini mau kita coba, kita gedein, kita grooming. Oke guys, jadi udah sekian aja liputan gue kali ini. Karena gue masih belajar, gue masih belum bisa banyak sharing tentang dunia perkoki-kokian. Tapi pantengin terus aja. Kalian mau lihat updatean-updateannya, kalian bisa lihat aja ke Java Goldfish Playground. Nah, Java Goldfish Playground itu nanti bakal kita update di sana, dari mulai kolamnya, spek kolamnya seperti apa, dimensi kolamnya seperti apa, terus habis itu metode perawatannya seperti apa. Dan yang mungkin nanti yang unik, mungkin nanti kalian bisa belajar juga tentang chiller dan temperatur, kita main di temperaturnya berapa, terus pakannya seperti apa. Karena bakal kita update terus sana. Jadi pantengin terus Instagram kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.